university or abroad universities. So please stay tuned, and you can ask everything you want to ask later in the chat box. Yeah, I think that's all. Please, we are more than excited to explain it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Oh ya, I need to greet you too, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih di hari Minggu yang, kalau di Bandung hari ini cerah ya. Di hari Minggu yang cerah ini sudah menyempatkan hadir eh, untuk sama-sama belajar bagaimana strategi dalam menjawab soal-soal TOEFL dan IELTS. Kemudian nanti kita juga akan berbagi mengenai tips dan triks, kemudian pengalaman langsung gitu ya. Untuk teman-teman perlu ketahui, Mata Garuda Sumatera Barat saat ini sedang mengadakan sharing session dan ini merupakan sharing session yang kedua. Ke minggu lalu sudah ada sharing session yang pertama mengenai CPNS topik dan minggu ini yaitu mengenai kebahasaan atau lebih spesifiknya tentang TOEFL dan IELTS. Stay tune karena minggu-minggu berikutnya akan ada sharing session 3, 4, 5, kalau tidak salah ada 6 ya Mister ya. Oke, jadi terima kasih sudah join teman-teman semua. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Ulfa Desta Safda. Eh, Biasa dipanggil Dina, namun untuk memudahkan teman-teman takutnya Dinanya ada dua gitu ya. Uni Dinanya ada dua. Jadi teman-teman boleh panggil juga Dudes. Dudes itu singkatan dari Dina Ulfa Desta Safda. Cukup kreatif ya. Jadi Dudes, that's why sebelumnya Uni Dina nyebutnya Dudes gitu, Dudes. Because we are also best friend, everyone. Agak TMI. Oke, untuk sedikit background, aku merupakan lulusan S1-nya dulu di UNP, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang sedang menempuh magister, master program di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan yang sama, Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk TOEFL sendiri, teman-teman, aku sudah mengajar TOEFL dari 2019, 2019 ya, 2019 sekitar berarti lumayan sudah 7 tahun berjalan. 6 tahun? Oke ya, sekitar segitu. Jadi semoga sedikit ilmu ini bisa membantu teman-teman nantinya untuk yang sedang berjuang juga eh, dalam mengerjakan TOEFL. Tapi apa nih tips dan triknya ya? Tentu saja pasti ada tips dan strategis. eh, Serta kiat-kiat yang bisa dilakukan nanti karena ya apa aja pasti ada triknya gitu ya. Dan teman saya Dina nanti akan menjelaskan mengenai IELTS. Oke ya, sebelumnya memang tidak ada moderator ya ini Dina ya. Tidak ada moderator karena diamanahkannya kolaboratif atau ya kolaboratif speaker. Jadi memang mandiri teman-teman. Harus mandiri. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ilmunya tetap tetap sampai insya Allah. Oke, nanti teman-teman juga boleh bertanya. Mungkin kita kumpulkan nanti dulu. Kita selesaikan di materi TOEFL dulu, kemudian ke materi IELTS, baru kemudian nanti Q&A session kita gabung ya. Ini Dina ya, agar lebih memudahkan. Oke, saya tiba-tiba jadi MC ini. Gak apa-apa ya teman-teman. Oke, oh sebelumnya juga di MGS, untuk LPDP sendiri, saya merupakan awardi pada tahun lulusnya 2022, lulus awardinya. PK-nya 202, kemudian di MGSB juga diamanahkan menjadi PJ English Club. Jadi bagi teman-teman yang belum join English Club ini silahkan masih dibuka pendaftaran masih dibuka karena kita akan mengadakan English Clubnya itu 1 kali seminggu. Jadi ada 1 kali seminggu di setiap Sabtu malam untuk membantu teman-teman untuk lebih lancar lagi dalam speaking dan listening. Jadi silahkan join untuk English Club nanti kita akan seru-seruan di sana bareng teman-teman yang lain kalau belum join ya. Agak promosi sedikit nih. Mama-mama marketing. Oke, kita akan mulai. Let me share my screen, teman-teman semua. Okay, this one. Is it visible, everyone? I just want to check. Okay, please say that it is visible. Boleh di chat, boleh teman-teman. Apakah sudah visible? From my end, that's visible, dudes. Oke, terima kasih. Oke.
Right, this one teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, TOEFL itu ada kepanjangannya ya, yaitu Test of English as a Foreign Language, yaitu tes yang distandarisasi atau dibuat biasa. Ini kebanyakan oleh lembaga ITS dari Amerika, teman-teman, yang dimana untuk menguji sudah sampai mana kemampuan bahasa Inggris teman-teman gitu ya. Dan bagi teman-teman yang sudah familiar dengan TOEFL, pastinya TOEFL ini apa ya? eh, Berbeda dengan IELTS nantinya gitu ya, ya benar TOEFL ini hanya menguji tiga kemampuan, jadi tidak semua. Oke, jadi Test of English as a Foreign Language. Nah, jadi memang sebagai EFL alias sebagai bahasa asing. Oke, kita lanjut. Jadi TOEFL ITP itu apa? Nah, sebenarnya ada beberapa, teman-teman, ada beberapa macam bentuk TOEFL. Jadi ada TOEFL IBT. IBT itu menguji keempat skill. Kemudian ada eh, ya TOEFL IBT yang empat skill agak-agak mirip TOEFL. Kemudian ada TOEFL ITP. Nah, aku banyak banget. Kemudian mungkin teman-teman ada juga mendengar istilah TOEFL Prediction atau juga TOEFL Computer Based, TOEFL PBT. Ya, PBT itu sama dengan ITP alias Paper Based gitu ya, Paper Based Test PBT. eh CBT, TOEFL CBT itu Computer Based Test. Tapi basicnya semua adalah TOEFL ITP. TOEFL ITP itu seperti namanya Institutional Testing Program, alias biasanya dibuat oleh di ya diselenggarakan oleh institusi. Nah, kebutuhannya tentu juga untuk institusi itu sendiri, yaitu used by universities atau scholarship program. Jadi lebih ke academic one, alias Academic English Proficiency Test. Makanya kebanyakan diminta TOEFL itu ya untuk kalau syarat scholarship, beasiswa gitu ya, atau sebagai syarat kalau di saya kebetulan untuk syarat sidang ini teman-teman. Jadi sidang itu kudu pakai TOEFL gitu. Dan syaratnya lumayan gitu ya yang buat teman-teman sekarang juga aduh kok tinggi banget syaratnya gitu ya. Ya karena memang kebutuhannya untuk akademik teman-teman jadi memang di standarnya agak ditinggikan gitu ya. Kalau di UNP dulu UNP itu untuk lulus kayaknya 400 deh. 400 itu sudah bisa. Kemudian kalau di bahasa Inggris sendiri jurusannya menetapkan 475 di tahun saya, kemudian diturunkan jadi 465. Kemudian untuk masuk S2, teman-teman, di UPI sendiri mensyaratkan 500 sekarang. Jadi harus punya TOEFL-nya minimal 500. Kalau untuk tamat sendiri, untuk sidang, kebetulan di program studi saya, mensyaratkannya 550. Jadi makin lama makin naik gitu ya. Untuk sidang itu wajib 550. Tapi insya Allah dengan belajar yang tekun, pemahaman yang baik, dan tips dan trik yang bisa digunakan, insya Allah kita bisa nail it, oke? Oke, jadi itu paper based format juga, TOEFL ITP juga merupakan paper based format, namun sekarang lebih banyak dipindahkan menjadi online gitu ya, online, dan teman-teman bisa mengambil TOEFL ITP dimanapun selama dia bersertifikasi. Oke. Kemudian struktur dari TOEFL ITP, jika teman-teman sudah familiar dengan TOEFL, maka ini mungkin sudah tahu gitu ya, tapi jika belum, ada tiga teman-teman seperti yang saya sebutkan tadi, kalau eh, ada tiga struktur. Beda dengan IELTS nanti yang ada empat, yang akan dijelaskan oleh Unidina. Kalau TOEFL itu hanya tiga, ada listening comprehension, kemudian structure dan written expression, kemudian reading comprehension. Listening comprehension ini terdiri dari 50 pertanyaan, yang masing-masingnya ya tergantung panjang audio gitu ya, biasanya 30 sampai 40 menit. Kemudian structure and written expression itu 40 pertanyaan dengan waktunya 25 menit. Berarti kalau dihitung 40 dibagi 25, kira-kira teman-teman punya waktu satu soal itu 37 detik kira-kira. Jadi, jadi gimana tuh structure dan written bisa dikerjakan dalam waktu 37 detik gitu ya. Kemudian reading comprehension itu 50 question dengan waktunya 55 menit. Ya kira-kira 1 menit satu question lah ya. 5 menitnya kita gunakan untuk mencek kembali. Oh, beda dengan listening comprehension juga, maaf, listening comprehension itu jeda waktunya 12 detik, teman-teman. Jadi dari question 1 ke question 2 itu 12 detik menjawabnya. Maka kalau sudah lewat, biarkan gitu ya. Jadi kita harus belajar move on. Ternyata tidak hanya dalam dalam
pasangan. Kalau putus gitu ya harus move on. Ternyata ketika mengerjakan listening juga harus move on, teman-teman. Ketika 12 detik lewat, ya sudah biarkan. Biarkan fokus ke question berikutnya, gitu ya. Oh, udah masuk tips tuh sedikit tuh, listening comprehension. Dan total score ada 310 sampai 677. Jadi skornya memang berdasarkan tabel. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, ada tabel konversinya. Jika betul, for example, listening itu betulnya 25, maka nilai TOEFL-nya berapa? Structure juga jika betul 25, structure-nya nilainya berapa? Totalnya dikalikan 3, dikali 3 bagi 10. Nah, tuh. Total skornya nanti akan dapat segini. Nah, jadi teman-teman menjawab tidak menjawab aja atau jawabannya salah semua, itu sudah dapat skor 310. Lumayan ya. Cuma rata-rata kan mensyaratkannya 400, 450, 500, dan sekian. Paling tinggi itu 677, teman-teman. Oke, next, study tips dan strategis. Kita masuk ke studinya, yaitu ada generalnya itu secara keseluruhan, teman-teman. Know the test structure well. Jadi yang pertama yaitu teman-teman sudah harus tahu nih struktur tesnya seperti apa. Jadi kayak tadi kita udah tahu ternyata dia akan ada 3 tes, 3 section, dan masing-masing questionnya akan seperti apa gitu ya. Jadi sudah tahu tesnya dulu, jadi kita ibarat ke medan perang, udah tahu nih mau bawa apa gitu ya. Oh, nanti lawannya akan oh, bawa senjata apa misalnya, maka dilawannya dengan apa juga. Intinya tahu medan perangnya dulu gitu. Kemudian take practice test regularly. Jadi rutin-rutin mengambil practice test teman-teman untuk menguji kita sudah siap sampai mana, kemudian mana yang kita masih kurang dan mana yang masih perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Kemudian study vocabulary in context. Nah, akan banyak vocabulary baru di TOEFL itu, teman-teman. Kebanyakan mungkin akademik vocab gitu ya. Maka untuk mempermudah menghafalnya, study dia dalam konteks. Misalnya apa ya? Contemplate, for example, if you don't know contemplate before. Contemplate itu berhubungan dengan ini di direnungkan, perenungan. Nah, maka konteksnya akan dipakai di mana? For example, after I make mistake, I will contemplate myself. Nah, for example like that, contemplate. Jadi ada konteks yang dibawa sehingga contemplate itu nempel terus. Nah, gitu salah satu cara saya juga dalam menghafal vocabulary gitu ya dalam bahasa Inggris. Jangan study single vocab karena it will be easier forgotten. Akan mudah teman-teman lupakan. Maka study dia dalam konteks ini dipakai dalam konteks apa gitu. Kemudian review grammar rules and sentence structures. Jadi jangan takut sama grammar, teman-teman, karena grammar itu eh, kalau kita paham seru gitu ngerjainnya gitu ya. Seru banget ngerjain grammar. Kemudian ada sentence structures. Nah, gimana harusnya sentence itu disusun. Oke, itu generalnya. Kita masuk ke part bagiannya yaitu listening. Listening strategis. Mungkin ada teman-teman yang struggling mengerjakan soal listening gitu ya. Listening comprehension. Kenapa susah sekali? Enggak susah kok. Hanya butuh pembiasaan mungkin dan tahu tips dan strateginya. Eh, ini beberapa strateginya, teman-teman. Yang pertama itu understand common question types. Jadi kita tahu karena ini standardized test, itu enaknya teman-teman sebenarnya uh, saya lebih prefer TOEFL gitu ya dibanding tes-tes bahasa Inggris yang lain misalnya gitu. Atau ya kalau IELTS tentunya juga standardized test. Maksudnya adalah ketika dia standardized test, jenis soalnya tuh baku gitu loh. Jadi tidak akan ada yang unexpected soalnya. Insya Allah nggak akan ada karena beberapa kali saya mengambil soal TOEFL itu mereka semua mirip-mirip. Tipe soalnya mirip, kemudian yang keluar pun tidak tidak yang tidak terprediksi nggak gitu karena standardized test maka dia punya standar question seperti apa yang akan dia keluarkan. Nah, itu enaknya TOEFL itu teman-teman. Jadi dia nggak akan melenceng dari eh, hal-hal yang sering keluar, sering ditanyakan gitu. Itu maksudnya common question. Kemudian predict answers, kita akan bahas lebih lanjut nanti gimana cara predict answers. Kemudian practice note taking. Sebenarnya di tes nanti sendiri itu tidak diperbolehkan note taking ya, cuman untuk latihan saja, membantu teman-teman untuk catch the key gitu.
untuk menangkap intinya, itu note taking. Kemudian listen for tone, attitude, and function. Nah, actually ini salah satu tips dari saya sendiri gitu ya. Jadi saya sering menggunakan ini, wah kalau memang ngeblank banget pakai ini gitu. Kemudian listen to academic materials. Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama ini teman-teman, understand common listening questions type. Oke, jadi question types listening itu kebanyakan akan nanyain main idea, kemudian detail, inference, purpose, speaker's attitude gitu. Main idea itu ya pasti what does the woman mean? Nah, gitu nggak sih kalau teman-teman sering atau belajar TOEFL gitu. What does the woman infer? Oh, what is true about the woman? What does the woman mean? What does the man mean? Gitu. Pasti intinya nanyain, ini orang ngomong apa gitu ya, alias main idea gitu. Pokok pikirannya apa? Kemudian detail. Detail itu ya berarti bisa nanti akan ditanyakan tempat atau akan ditanyakan biasanya di part B dan part C. Oh, untuk listening itu juga ada 3 part, teman-teman. Part A, part B, and part C. Part A itu tentang conversation, ya just daily conversation. Jumlahnya 30 soal. Kemudian part B itu ada 8 soal, long conversation. Jadi ada long conversation diikuti oleh 4 questions biasanya. Kemudian terakhir part C ada 12 questions yang dimana itu long talks alias cuma monolog, orangnya cuma satu yang ngomong tapi panjang gitu, diikuti oleh 4 questions juga. Jadi di sana biasa ditanyain detail alias eh, biasanya take place di mana ya, biasanya conversation tuh di mana, conversation itu kapan terjadinya. Nah, itu maksudnya detail. Inference berarti teman-teman menyimpulkan informasi eh, yang mana dikumpulkan dari apa yang didengar, terus di infer. Infer itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Di disimpulkan sendiri gitu ya, dia makna tersembunyi gitu. Makna tersembunyi implied, kayak implied meaning, infer. Jadi dikumpulkan ininya, petunjuknya, kemudian apa nih jawabannya, itu inference. Kemudian purpose, nah, tujuannya akan seperti apa, kenapa ya si woman itu mengatakan itu. Kemudian ada speaker's attitude nanti. Oke, this is the example untuk common questions type. Ini ya dari pertanyaan kita bisa lihat ya, what can be inferred? Berarti ini pertanyaan inference. Alias teman-teman ngumpulin eh, ngumpulin apa yang didengar, kemudian dijawab. Nah, ini contoh audionya. I miss class yesterday. Did the professor say anything important? Only that there's a test on Monday. Nah, berarti what can be inferred? Nah, correct answernya berarti the man does not know about the test. Nah, mungkin teman-teman kalau pernah belajar TOEFL dari buku Longman, itu panjang banget strateginya. Salah satunya adalah dengarkan orang kedua. Nah, ya bisa iya, bisa enggak gitu ya. Karena ini ternyata yang agak ditanyain yang pertama gitu ya. Atau semuanya gitu loh. Pertama dan kedua. Saya juga kayaknya beberapa kali menemukan yang kita harus paham speaker pertama dan speaker kedua. Jadi nggak bisa fokus ke yang kedua aja, meskipun seringkali pertanyaannya yang ditanyakan adalah orang kedua. Jadi kalau kita skip orang pertama, yang penting dapat orang kedua, bisa tetap menjawab. Itu juga bisa dipakai. Dan beberapa kali juga saya dapatkan dua-duanya gitu loh, harus mendengarkan kedua-duanya, baru kita bisa menjawab. Nah, seperti ini, what can be inferred? Apa yang bisa kita pahami gitu ya? Simpulkan dari percakapan ini, yaitu cowoknya ternyata nggak tahu tentang tes tersebut gitu. Kemudian listening test yang lain juga ada beberapa tipsnya, yaitu jangan jawab sesuai dengan yang didengar gitu ya. Alias dia pasti selalu restatement. Restatement itu kesimpulan kembali. Misalnya, I miss the class yesterday. Nggak mungkin yang ditaruh di bawah itu, he misses the class yesterday gitu. Oh, sangat gampang sekali kalau begitu gitu ya. Jadi ya nggak mungkin terlebih untuk part A 30 conversation yang pertama. Jadi eh, pikirkan tentang restatementnya juga teman-teman, apa nih yang bisa disimpulkan, apa ya kata lain dari miss misalnya, atau kata lain dari tes misalnya.
Kata lain dari tes misalnya exam nanti. Oh, berarti dia nggak tahu tentang exam. The man does not know about the exam. Nah, bisa juga kayak gitu. Oke, jadi listen to the restatement dan always find apa ya? Listen to the second speaker. Berarti tambahannya tadi ada listen to the second speaker or listen to all the speaker. And then don't forget to listen to the restatement. Cari restatementnya atau kesimpulan lainnya gitu ya. Atau ini bisa juga dalam menyimpulkan sesuatu setelah mendengar, oh ini gitu. Oke, jadi ini common listening question types. Lanjut predict the answer. Nah, ini salah satu tips yang bisa teman-teman lakukan juga, yaitu predict the answer. Maksudnya gimana tuh? Use context clues to form your own answer dan match it to the choices. Nah, kita bisa bikin prediction teman-teman dari konteks clues yang sudah kita dengar. Kayak si ini tadi, ketika kita kembali di sini gitu ya, ketika I miss class yesterday, karena kita pasti akan dengar dulu baru baca di A gitu ya. Biasanya seringnya gitu, karena kita fokus dengar dulu baru kemudian membaca. Maka ketika mendengar itu, kita buat prediction dari clue-clue yang muncul. Kita bikin prediction kayak ini, miss the class. Oke, miss itu sudah jadi clue satu. Miss the class. Kemudian dia nanya, this professor say anything important? Berarti sesuatu yang important. Kemudian only there's the test. Oke, jadi ada miss, ada important, ada test. Itu sudah key, teman-teman, itu clue. Maka kita bikin prediction, oh berarti ada sesuatu yang dia nih mau kelewat gitu. Nah, ternyata ketemu jawabannya kalau dia memang nggak tahu tentang tes. Atau ini juga bisa kita lakukan, teman-teman. Untuk prediknya, contohnya ketika mendengar tadi, kita mendengar dulu ya. Do you want to go to the library now? I'd love to, but I have to finish my assignment first. What does the woman mean gitu ya. Maka ketika mendengar ini, sewaktu mendengarnya kita bisa langsung mengumpulkan clue. Oke, ke library, kemudian dia mau tapi ada tapinya, mau tapi gitu ya. Dia harus menyelesaikan tugas dulu. Oh, berarti dia nggak bisa. Jadi prediction kita adalah she can't go. Intinya dari percakapan itu, oh dia nggak bisa. Nah, cari yang dia nggak bisa itu di answer gitu. Pilihan yang dia nggak bisa di pilihan gitu. Ya, she is unable to go. Pilihannya berarti she is unable to go. Gitu. Jadi kita bisa predik the answer dari menjawab tadi. Kita bikin prediction sendiri dari clue, kemudian jawab yang tepat di pilihannya gitu. Nah, predict the answer ini selain ini kan di section E ya, alias yang simple conversation. Teman-teman juga bisa melakukannya di part B dan part C, yang terlebih long conversation sama monolog gitu ya. Nah, enaknya di sini adalah eh, kita bisa pakai options. Ya, karena waktunya lumayan deh kayaknya, karena kita sambil mendengarkan gitu ya. Jadi, gunakan pilihan tersebut untuk mempredik the question. Nah, kalau tadi kita predik the answer, sekarang kita predik the question. Kita prediksi pertanyaannya apa yang akan keluar. Dari gimana caranya tuh? Dari option. Jadi, eh sorry. Jadi di ini tadi, di option part B dan part C, part B dan part C, itu udah dimunculkan ininya ya, ABC-nya atau options-nya. Maka teman-teman boleh bisa lihat gitu, bisa prediksi, oh ini kayaknya pertanyaannya ini deh, pertanyaannya itu yang akan keluar di listening nanti atau akan disertakan di audio. Maka kalau dari ini kita baca ya, A in a book, B from a television program, C during a trip that she took, D from a lecture. Nah, kira-kira pertanyaannya akan seperti apa berarti? Ada teman-teman yang mau coba menjawab? Apa yang akan ditanyakan kira-kira kalau optionnya begini? Halo, halo. Halo teman-teman, are you with me? Sumbernya. Aha, sumbernya. That's right. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, sumbernya. Berarti pertanyaannya ini akan tanya dari mana ini orang tahu gitu ya, atau si speaker nih dari mana nih source-nya, sumbernya akan dari mana. Berarti kita sudah ready untuk mendengarkan sumber atau dari mananya di audionya nanti. Dengarkan fokus ke dari mana. Nah, itu jadi kita nggak perlu dengar semuanya, fokus ke dengar yang eh, mau kita cari aja dari mananya. Good. Kemudian yang kedua ada pertanyaan lanjutannya.
to communicate with other dolphins, to recognize objects in the water, to learn human language, to express fear. Kira-kira pertanyaannya akan seperti apa, teman-teman? Ada yang mau coba jawab juga? Lalu, ya, jadi kalau ada tutu begini berarti lebih ke fungsi gitu ya. Fungsinya apa nih? Buat apa? What for? Gitu. Atau bisa juga how? Bagaimana? Atau kenapa? Oh, kenapa dia bisa juga nih, lebih ke kenapa. Kenapa? Karena ada dolphin-dolphinan gitu ya. Bisa jadi ini tentang dolphin nanti tuh. Jadi kenapa misalnya si dolphin itu ngapain? Melakukan sesuatu. Kenapa si dolphin itu melakukan sesuatu? Ya, bisa jawabannya to communicate, to recognize, to gitu. Jadi kenapanya itu yang harus kita cari di audionya nanti. Gitu. Jadi itu yang namanya predict the question ya. Dari lihat option, kita bisa memprediksi pertanyaan apa nih yang akan muncul. Jadi kita cukup mendengarkan itu saja. Gitu. Oke. Kita lanjut ke note taking. Jadi note taking ini adalah kita berlatih gitu ya, mencatat hal-hal penting agar karena cepat banget audionya nanti, maka teman-teman bisa pakai use abbreviations. Abbreviation itu singkatan, contohnya Friday, ketika mendengar Friday ya tulisnya free aja. Kemudian school tulisnya SCH misalnya. Atau government tulisnya gov gitu misalnya. Library tulisnya lib, misalnya kayak gitu ya. Kemudian fokus on keyword. Keywordsnya apa? Yang didengar. Jadi misalnya, oh ada jam 4 sampai jam 7, 4, 7. Nah gitu, di note taking 4 sampai 7. Kemudian write down who, what, when, where, why. Ini biasanya lebih ke eh, part B dan part C-nya gitu ya. Kalau ada mendengar what, when, where, why, langsung dicatat. Karena bisa jadi itu yang akan ditanyakan nanti gitu. Audionya contohnya, the professor said that the midterm exam will be next Friday and will cover chapters 4 through 7. Nah, maka notes kita adalah midterm, free, CH 4 until 7 gitu. Jadi note taking ini akan memudahkan untuk ketika dapat pertanyaannya, what does the woman mean? Atau when the midterm will be held misalnya. Kalau teman-teman, oh ya kita udah catat tadi maka tinggal mencocokkan aja dengan jawabannya gitu. Cuman hati-hati note taking ini bisa sebenarnya nggak dibolehkan ketika TOEFL itu sendiri ketika ujiannya gitu ya. Ini hanya untuk latihan aja. Jadi latihan menangkap keywords dalam listening. Oke, jadi mungkin kalau di real TOEFL-nya kayak nyatat-nyatat awang-awang gitu kali ya. Nyatat awang-awang kan. Jadi eh, dicatatnya di imajinasi mungkin. Jadi oh ya ini tadi, kemudian ini tadi gitu. Karena sudah terbiasa mencatat, maka terbiasa mengambil hal-hal penting dari suatu audio atau suatu eh, yang sedang dijelaskan gitu. Oke, kemudian ini sedikit tips juga, teman-teman. Listen for tone, attitude, and function. Jadi terkadang kita bisa ini ya, bisa belajar, bisa menjawab. Misalnya kita memang ini banget, bongek banget, bisa gitu ya. Apa tadi yang dia bilang tuh, bisa begitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau bisa menjawabnya berdasarkan tone. Atau intonation, emotion, and context. Misalnya saya punya contoh di sini, wait, ini bisa screen share kan ya? Oh ya, share komputer soalnya. Nah, misalnya gini. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Oke. Intonationnya seperti apa teman-teman tadi tuh? Tone-nya. The man, the professor droned on and on. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. Aha. No, gitu ya. Kayak orang males gitu ya. Orang yang capek banget gitu tadi gitu ya. Nah, dari intonasinya gitu ya. Nah, kita bisa ketahuan jawabannya ini opsi ini soal beneran ya teman-teman alias memang saya ambil dari buku Longman, soal-soal di buku Longman. Jadi dengan intonation yang kayak gini kita dengar intonasi orang itu ngomong gitu ya. Yeah, this drone and on about self division, saya gitu. Berarti dia bosen gitu ya, alias si kawan ini bosan di kuliah tadi gitu ya.
ya langsung bisa dapat jawabannya gitu ya. The lecture was long and boring. Nah, ini salah satu yang saya gunakan juga gitu ya. Jadi ketika nggak, hah, tadi ngomong apa? Gitu ya. Tapi karena bisa mendapatkan intonasinya gitu ya, atau tone si orang tadi, kayaknya dia kesel deh itu, kayaknya dia bosenan deh itu, atau ya mungkin capek atau gimana gitu ya. Ya gara-gara the lecture was long and boring. Nah ini bisa teman-teman pergunakan. Ini real dari question yang real, maksudnya contoh questionnya real, dan memang jawabannya yang B gitu. Satu tips, oke? Lanjut. Listen to academic materials. Oke, jadi ini salah satu yang bisa teman-teman pergunakan juga karena TOEFL itu akademik gitu ya, terlebih untuk part B dan part C. Part B dan part C itu kebanyakan akan akademik. Jadi biologi kelas lah, history kelas lah, atau math kelas lah, ya semua ada kelas-kelasnya gitu ya. Jadi akan lebih baik jika teman-teman mendengarkan banyak materi di dalam akademik. Contohnya, expose yourself to English audio to train your ear to different accents, speeds, and structures. Jadi biar sering-sering telinganya mendengar hal-hal yang berbau akademik gitu. Nah, example of resource-nya bisa teman-teman pakai TED Talks. If you are familiar with TED Talks, banyak banget itu academic topik yang dibahas di TED Talks, kemudian academic podcast, kemudian BBC Learning English, dan terakhir TOEFL Practice Audio. Banyak banget di YouTube ya, teman-teman. Oke, ya itu mungkin tentang listening, teman-teman. Lanjut kita ke structure dan written expression. Nah, di sini aku cuma ngasih strateginya 3. Saya ngasih strategi 3, teman-teman. Master common grammar rules, kemudian learn common written expression errors, dan eliminate wrong choices smartly. Kita bedah satu-satu. Oke, sorry. Untuk structure dan written expression, bagi teman-teman yang belum familiar dengan TOEFL, structure itu 15 soal, teman-teman. Jadi totalnya kan 40 soal. 15 soal akan structure, 25 soal itu written expression. Kalau structure itu memang mengisi bagian-bagian rumpang gitu ya. Nanti akan ada dalam kalimat itu ada yang blank space. Nah, itu apa tuh struktur yang pas untuk mengisinya. Kemudian written expression, nyari yang salah gitu ya. Nyari mana nih yang kurang tepat. Oke, untuk common grammar rules alias kalau capek nggak sanggup membahas ke 16 tensesnya, that's okay karena jumlah tenses itu 16, teman-teman. Ada simple present, simple continuous, simple past, even it's difficult for me to remember, oke. Jadi cukup common-nya aja yang paling sering keluar gitu, alias yang paling intinya apa. Nah, biasanya pasti simple present gitu ya, simple past, kemudian simple future paling sering keluar. Continuous juga sering tuh. Oh, present perfect juga. Oke, jadi ada yang pertama subject verb agreement. Subject verb agreement itu maksudnya adalah adanya kesesuaian antara subjek dengan verbnya. Nah, untuk subjek dengan verb itu, bentar nih bisa dicoret nggak ya? Bisa. Oke, subjek dengan verb itu misalnya kalau di simple present, kalau subjeknya tunggal gitu ya, subjeknya tunggal itu she, he, it gitu ya, maka dia suka es gitu. Wih, nggak asik banget lihatnya merah ya. Putih deh, bentar. Oke, jadi kalau misalnya subjeknya tunggal gitu ya, subjeknya tunggal atau kita nyebutnya singular, she, he, it, maka dia akan suka es. Suka es atau suka IS. Maksudnya gimana tuh? Misalnya ketika subjeknya misalnya Afgan. Ada yang suka Afgan? Afgan nyanyinya bagus bingit. Jadi Afgan karena sendiri, maksudnya bukan Afgan statusnya sendiri ya. Maksudnya Afgan di sini subjeknya tunggal gitu ya. Afgan sing, maka Afgan sings gitu, teman-teman. Afgan sings the song beautifully, misalnya secara bagus, cantik bingit, Afgan sings. Tapi kalau Afgan udah duet sama Isyana, Afgan and Isyana, for example, maka dia nggak lagi suka es. Karena udah pasangannya, maka Afgan and Isyana sing the song beautifully. Gitu.
Jadi ingat-ingat si tunggal itu suka S ya. Itu maksudnya kesesuaian gitu ya. Kesesuaian. Jadi kalau subjeknya ini pakailah verbnya yang juga sesuai atau subjeknya banyak pakai juga verbnya yang sesuai gitu. Untuk to be juga gitu teman-teman. Afgan berarti pasangannya is gitu ya. Afgan is a singer. Nah, kalau udah Afgan sama Isyana berarti Afgan and Isyana are singers gitu ya. Are singers. Afgan and Isyana gitu, are singers. Intinya cari kesesuaiannya. Nah, ini contohnya, my brother to college in New York. Ini langsung bisa kita jawab gitu ya. My brother itu tunggal alias sendiri alias singular. Maka ingat prinsipnya dia suka S, maka langsung bisa kita jawab yang nggak kelihatan. Ya, my brother itu singular gitu ya. Tunggal, tunggal. Maka dia suka S, langsung bisa kita jawab, my brother goes to college. Kalau seandainya nanti my brothers, maka go gitu ya. Gitu. Verb tenses, oke, verb tenses, passive voice. Nah, untuk passive voice juga mungkin ingat-ingat teman-teman strukturnya itu to be plus verb 3 gitu ya. To be plus verb 3. Berarti nanti kalau apa namanya misalnya dibalik gitu ya, ibu memasak makanan, makanan dimasak ibu gitu ya, makanan dimasak ibu. So my mother misalnya, my mother cooks the dish. Mhm. Maka the dish atau the food gitu ya, the dish karena to be plus verb 3, to be-nya is, verb 3 dari cook itu cook. The dish is cooked by my mom. Nah, gitu. Jadi the dish is cooked. Ini juga kesesuaian gitu. Maka passive voice ini sering sekali keluar teman-teman, maka akan ada sangat baik, sangat baik untuk di master atau dipelajari. Kemudian noun pronoun agreement. Nah, maka ketika misalnya my brother, maka lanjutannya di sini adalah he gitu ya. Kalau seandainya ada kalimat lanjutannya di sini. Kalau my sister berarti she. Kalau apa misalnya the cats misalnya, ya maka di sininya akan berbentuk they gitu ya, karena the cats-nya banyak. The cats are eating and they are sleeping after that misalnya gitu. They are sleeping. They ini pronoun dari the cats gitu ya. Maka harus tahu noun dengan pronoun. Kemudian komparatif dan superlatif. Komparatif berarti membandingkan, superlatif pakai IST atau paling gitu ya. Ciri-cirinya biasanya dipakein ER atau more. Tentunya bisa teman-teman pelajari nanti. Kemudian superlatif itu pakai IST dan the most. The most beautiful woman in the world is. Nah, siapa misalnya gitu ya. Kemudian preposition satu lagi yaitu pasangannya. Misalnya I'm different. Nah, mungkin biasanya teman-teman taunya aku beda denganmu. Aku beda pokoknya dari kamu. I'm different with you misalnya. Masih ada yang pakai with you misalnya. Kurang tepat gitu ya karena different itu pasangannya itu from. Jadi I'm different from you gitu. I'm different from you. Ya gitu, intinya ada pasangan-pasangan untuk preposition. Oke, itu untuk common grammar rules. Agak banyak catatannya. Mohon maaf teman-teman, boleh di screenshot karena akan saya hapus sepertinya. Karena nggak bisa dibawa nih. Oke, bentar untuk hapusnya. Oke, lanjut. Oh, sorry. Oke, yang kedua ada learn common written expressions error ya. Identify, correct. Bentar. Alright, learn common written expression errors. Jadi di written expression itu kan kita mencari error gitu ya. Nah, error yang paling sering terjadi apa? Maka kita familiar dulu dengan error yang paling sering muncul. Yaitu salah satu trik juga teman-teman, identify incorrect and awkward grammar in full sentences. Alias kalau seandainya
sering membaca sesuatu, kemudian ketika ketemu kalimat ini kok aneh ya, gitu loh. Bisa pakai rasa-rasa kayak gitu. Ini kok aneh gitu ya, kok bisa-bisa si ini ditempelin sama ini. Kayak berasa aneh aja tiba-tiba ada si de di depan misalnya. Jadi bisa pakai awkward grammar. Ya, oke, common errornya ada 5 teman-teman. Incorrect verb forms. Yang kedua misplaced modifiers, redundant expression, wrong prepositions, and parallel structure error. Incorrect verb forms ini bentuk verbnya salah. Misalnya kayak di sini nih. Nah, ini contoh dari written expression. The students in the class has to. Ada yang aneh nggak di sini? Dari ini kira-kira yang kurang tepat yang mana, teman-teman? Yang ini tadi ya, jadi yang students. Students ini kan subjeknya banyak, alias orangnya banyak nih, the students. Maka harusnya temannya yaitu have, gitu ya. The students in the class have. Jadi bentuknya salah. The students have to. Have to submit their assignment by the end of the week. Gitu. Jadi curigai hal-hal kayak gini. Nah, biasanya salah satu tips dari aku juga, cek dulu dalam melihat soal itu, cek dulu subjek sama verbnya. Subjek sama verbnya sudah sesuai atau belum? Sudah agree atau belum? Sudah saling sepakat atau belum gitu ya. Jadi ini contoh yang paling cepat gitu ya. The students, subjeknya banyak, maka verbnya harusnya juga yang aturan banyak, yaitu have. Nah, langsung bisa kita jawab, berarti jawabannya yang has yang salah gitu. Jadi assignment dan the end itu nggak perlu kita lihat lagi belakang, karena sudah langsung ketemu. Jadi kita bisa langsung hemat waktu, pindah ke question berikutnya. Verb forms. Nah, verb forms juga bentuk lainnya ini selain seperti ini bisa juga misalnya dibikin bentuknya apa ya? Berbentuk assign misalnya ini. Jadi harusnya the students in the class assign. Nah, maka dibikin di sana, disalahin di sininya the students assignment gitu. Jadi dibikin dalam bentuk noun-nya assignment. Harusnya kan bentuknya assign saja. Maka ini bisa kita salahkan karena error. Harusnya assign saja, nggak pakai man gitu. Kemudian misplaced modifiers. Oh, ini bisa salah penempatan gitu ya, salah penempatan posisinya misalnya. Kemudian redundant expression. Nah, kayaknya berlebihan deh. Sering ketemu di soal-soal misalnya the more brighter, nah gitu ya, the more brighter day. Nah, ini redundant alias berlebihan, teman-teman. Jadi ketika ini digarisbawahi, ini bisa langsung kita salahkan. Karena harusnya kan kalau mau ngomong lebih terang, ya tinggal pakai brighter aja. Nggak usah ditambahin more lagi. Ini maruk namanya gitu ya, alias jadinya lebih-lebih. Alias more-nya bisa kita hapus. Wrong preposition, kayak yang tadi, penggunaan salah, different with, harusnya different from gitu. Kemudian parallel structure error. Parallel structure itu kalau ada dua kalimat, ya ada dua kalimat subject verb. Nah, maka ini nggak boleh nih ada dalam satu kalimat. Misalnya I like apple. I hate. Oh, I hate. Oh, I had apa ya misalnya ya? I had grape. Nah, I'm sorry for every grapes lover, for example. I like apple. I hate grape. Ketika ini di satu kalimat, ini nggak boleh berdampingan gitu ya. Harus ada yang membatasi, namanya konektor. Konektor, teman-teman. Konektor itu berarti bisa di sini I like apple but. Nah, harus ada but-nya untuk membatasi dua kalimat ini. I like apple but I hate grapes. Nah, jadi hati-hati, curigai nanti jangan-jangan konektornya ini yang disalahkan gitu ya. Bisa jadi nanti diganti jadi and gitu ya, atau diganti jadi or, atau diganti jadi so misalnya. Ya, salah karena dia sesuatu yang kontradiktif, maka yang paling tepat masuknya but gitu. Oke, itu parallel structure. Ini common written expression error, teman-teman. Oke, I will continue, I will clear the drawing. Oke, eliminate wrong choices smartly. Ini yang terakhir. Jadi teman-teman bisa
langsung mengeliminasi yang jelas-jelas salah gitu ya. Ketika ini dilakukan, ketika kita benar-benar nggak yakin. Nah, gunakan prinsip elimination. Yang pertama, cross out grammatically incorrect or awkward sounding choices. Tiba-tiba ini kok aneh ya gitu loh. Atau sesuatu yang rasanya kayaknya kurang pas deh dia ada di sini. Itu bisa langsung kita eliminasi. Kemudian look for subject verb agreement first. Nah, kalau biasanya yang paling common itu adalah subjek dan verbnya dulu gitu ya yang mau dicek. Nah, contohnya ini, there a lot of people at the concert last night. Bayangkan kita there ini nggak tahu nih isinya apa, kok mirip semua, was, where, is, atau be, gitu ya. Ini kita bisa lihat there are a lot of. Nah, kita bisa pakai teknik elimination karena ada a lot of. A lot of kan artinya banyak, a lot of people. Oh, berarti kalau dia banyak, tidak mungkin pakai yang tunggal atau singular gitu ya. To be untuk singular kan ada is. Kemudian kalau past tense-nya ada was gitu ya. Jadi nggak mungkin pakai was sama is. Karena orangnya banyak gitu ya. Maka pilihannya tinggal dua, antara B dengan D gitu. There be a lot of people. Bisa juga tapi kok agak aneh menyebutnya. Misalnya gitu ya. Kok agak aneh ininya pas masuknya misalnya gitu. Meskipun ada juga konteks-konteks kapan kita harus menggunakan be gitu ya. Maka ya antara B dengan D karena sudah kita eliminasi dua, yang tadi persentasenya jadi 25% betul, jadi 50% betul gitu ya. Pembagiannya cuma tinggal dua. Maka langsung jawab where gitu. Karena dia yang paling tepat untuk to be ketika orangnya banyak. Oke. Itu untuk structure. Oke, terakhir untuk reading strategis, teman-teman. Reading itu yang pertama skim the passage first. Teknik skimming. Mana ini tadi? Oke, skimming. Jadi ada dua teknik reading yang paling terkenal yaitu skimming dan scanning. Skimming itu tujuannya adalah untuk mencari main idea. Oke, pasti di setiap question reading ada pertanyaan, what is the text about? Or what is the topic of the text? What is the main idea of the text? Nah, pasti selalu ada. Biasanya di pertanyaan pertama atau kedua, gitu ya. Pertanyaan awal pasti nanyain main idea. Maka kita akan selalu butuh teknik skimming, teman-teman. Tujuannya untuk mencari main idea. Caranya gimana untuk melakukan skimming? Read, oke, ini caranya teman-teman. Read the first line atau first sentence gitu ya of each paragraph. Jadi misalnya paragrafnya tuh nanti ada 4. Paragrafnya ada 4, maka cukup baca kalimat pertama saja. Kalimat pertama dari setiap paragraf, biasanya itu kita sudah langsung dapat, oh ini teksnya tentang ini. Gitu. Baca kalimat pertama di setiap paragraf, maka teman-teman bisa langsung dapat topiknya atau si teks ini membicarakan tentang ini. Nah, itu yang namanya skimming, oke? Skim the verbs, the passage or the paragraph. The text. Oke, skim the text first. Dari skimming, teman-teman langsung bisa jawab nanti main idenya apa. Gitu ya. Oh, ini tentang ini. Gitu. Itu skimming. Kemudian ada kedua teknik scan atau scanning. Scanning ini kayak kita nyari nomor telepon di buku telepon. Atau kayak nyari kata di kamus. Jadi misalnya R, ya kita cari bagian R aja gitu ya. Nggak perlu baca semua kamusnya, cukup satu aja. Nah, itu yang dimaksud dengan scanning. Alias ini tujuannya untuk mencari specific information. Untuk cari informasi yang spesifik. Nah, carinya gimana? Cari dari keywords. Jadi misalnya ditanyakan, when the dolphin, misalnya, when the dolphin starts making sound, misalnya. When, berarti kita tahu, oh yang dicari, yang diminta itu waktu, kapan. Maka keywords tadi dari when itu atau time kita cari di paragrafnya gitu. Cari di paragrafnya detail informasi tentang itu terus baca pelan-pelan gitu. Itu scanning. Jadi nggak perlu baca semua, cukup baca yang ditanyakan saja. Terakhir, learn to identify main ideas and inference question. Nah, terkadang ada juga inference question alias nggak di state
di teks gitu ya, nggak benar-benar di state. Maka ya inference saja, alias kumpulkan clues-clues. Oh, kalau ini, maka kita bisa cari nanti kesimpulannya apa. Conclusion dari clue-clue yang kita dapatkan. Oke, kita sudah sampai di reading, berarti sudah hampir selesai, teman-teman. Selanjutnya, oh sorry, balik lagi. Oke, lesson focus tips. Ini kesimpulannya aja. Jadi fokuskan pembelajaran teman-teman di tenses dan verb forms, kemudian sentence structure, vocabulary for academic reading, passive voice and modifiers, dan signal words in reading and listening. Preparation tips ini untuk menjaga kebugaran teman-teman, set study schedules. Jadi alokasikan berapa menit atau berapa jam mungkin dalam sehari teman-teman akan belajar tentang TOEFL gitu ya. Begitu juga dengan IELTS mungkin nanti. Kemudian identify your weak areas. Kita lemahnya di mana nih? Oh, ternyata masih belum paham di passive voice. Maka ya kalau sudah tahu weak areanya maka tajamkan di sana. Kemudian do practice test weekly. Bukan per minggu, teman-teman. Terakhir, get feedback from your teachers or peers. Okay, this quote for me, you only fail when you stop trying. Okay, so there is no failure. If you only get wrong score, a bad score, that's okay. Unless you never stop, you will keep moving. Okay. Okay, that's all from me, everyone. Thank you so much. Mungkin kita langsung lanjut ke IELTS ya. Silakan, Nuni Dina. Hi, thank you, dudes. That's such a very great explanation and very insightful and meaningful. Yeah, for those who wish to pursue their degree in domestic universities, in our best universities in Indonesia. I guess the TOEFL session explained by Miss Dudes will be very meaningful and insightful. And here, come with me, everyone, explaining IELTS. Yeah. First of all, let me share the screen for a moment to introduce myself. Well, I'm guessing you guys are able to see the screens. So this is our first official meeting. I am Dina Priyanti. You can call me Miss Dina. And currently, I am the Bendahara Treasurer of Mata Garuda Sumatera Barat. I graduated from University of Bristol, majoring TESOL, teaching English to speakers of other language. So mostly in Bristol, I learned about this testing, language testing, and language assessment like TOEFL and IELTS. So I like community service. That's why I'm also in Mata Garuda. Before in UK, I am the vice leader of Pengabdian Masyarakat Community Service in Persatuan Pelajar Indonesia in UK. And I'm also IELTS and TOEFL ITP tutor and also scholarship mentor. Any questions later, please freely drop it in the chat. So guys, before we move, I just want to greet everyone here. Would you mind to tell me where you guys, where are you from? Because it's like there is a silent period here. Just want to check where you guys are from. Is there anyone from outside of West Sumatra? Please kindly drop it in the chat box. So we are not feeling really alone, yeah. Yeah, Miss Dudes, I know you are in Bandung. No need to tell me. Oh yeah, Dariko Padang, Yofi Solo, Padang. There are a lot from Padang. Bukit Tinggi. Well, udah Mario from Padang, Padang Panjang. Okay, we have a lot of big cities here, mostly from Padang. Padang always dominates it. Yeah. Whenever I join any competition, and then Padang, the students from Padang are everywhere. Thank you for answering me, everyone. And since, okay, we have one from Padang Pariaman, Uni Siti Rani Yelvera. Well, my husband is from Padang Pariaman as well, and I am from Payakumbuh. You can imagine the conflict. Well, thank you so much. We also have Uda Agus from Dharmasraya. Yeah, great to meet you, everyone, in this gloomy afternoon in Padang, I guess.
Oh no, it already turns to be a bright sky. So, I am preparing the materials with you guys as the basic learners. And I want to check your knowledge in IELTS before we continue to the materials, yeah? So please answer this link, everyone. One moment. I am going to share you the link using Mentimeter. So, okay, kindly click the link. It will appear to be like this. You just want to check. Please tell me whenever you are ready, because this is like a quiz. And then whoever the fastest, you will get the full IELTS resource from me, either it is from Cambridge Speaking. So we will have the fastest as the winner, everyone. Whenever you are ready, please state it with your voice so I can know, because I do not know. Either you guys already are able to access the link. Oke, Padang. Mana suaranya Padang? Padang panjang, Pariaman. There is something wrong with the link, I guess. Really? Oh yeah, something went wrong with me. Oh, tadi ada yang udah bisa kayaknya nih. Wait. No, still unable with me. Still, I have checked it. Is there another link to share it? Another sharing link, maybe? Or I don't know Not what other. PPT, Ini not PPT. PPT. Oh no, it's not PPT, I guess. Like PPT, yeah, but it should be appear to be like. Sepertinya ini untuk admin Kak. I guess you share the wrong link. Present. One moment. I already tried just now, and it's for. One moment, I will share you the different link. Copy. Yeah, trying. One moment, everyone. I'm so sorry. Yeah, I guess this one is. Oh yeah, it's great now. It's all well. Okay, it's accessible, yeah? Is it accessible, everyone? Yes, accessible. Sure, thank you. Just a quick catch up, actually. Okay. Welcome to the IELTS Knowledge Quiz. This is to test your understanding of the IELTS exam format. And okay, we will skip this. One moment, sorry.
Okay, you have 10 seconds. Okay, move. Great. Okay. Actually, there are a lot of answers for this. Okay. Current leaderboard, we have one email in here. Okay. Arafatul and Offside Rani, Grace, Peter. Which one is yours? Okay, next. There are two left. There are two questions left. Great. Next. Oh, udah muncul pertanyaan. Well, this is the winner. Arafatul Khairia, just kindly chat me. I will give you the link for the IELTS resources later. One moment. Let me check. So I'm checking the result itself. It's been a while that I don't use Mentimeter actually. Commonly we use this at college, everyone. So I can see that yeah, most of you already knows that dominantly, yeah, what are the four sections of the IELTS exam? Yeah, 6 people answered it correctly. And yeah, 6 people answered it correctly. And yeah, 3 hours. Not really the basic one, I guess. You have a good, say a good knowledge of IELTS. I will continue to explain the materials.
Well, starting for IELTS, actually a bit different from TOEFL ITP. This test is taken by those who wish to pursue their master degree or PhD abroad, and we can see that IELTS has 4 sessions. It is testing productive skill and receptive skill. What are the receptive skill, like listening and reading, and productive skill where you the test takers need to produce an essay or you produce it orally in speaking. Yeah. So take a look at IELTS listening section format. Here, there are 4 sessions in IELTS and in IELTS listening. The first session, commonly, this is the easiest one. Jadi, tingkat kesulitannya itu makin naik, sesinya makin bertambah. In the first task, you will get 10 questions consisting of 1 or 2 tasks. Ada yang 1, ada yang 2 model soalnya. Tidak seperti TOEFL yang multiple options ya, tapi di IELTS itu jenis soalnya sangat beragam. So prepare yourself. And the dialogue, commonly, it's a conversation or interview between 2 speakers. The context is these 2 speakers are exchanging information on a daily basis topic, everyday topic. So I guess it's easy to catch. This is the easiest one. Most students will like the first session in IELTS listening. And we also have the monologue session for the second session, commonly also from 2 tasks, consisting of 10 questions, still giving information on everyday topics or such a talk show. Yeah. Coming to the third session, still we have 10 test items, a conversation between 2, 3, or 4 speakers. This is more about educational or training context, maybe talking about homework, course. And then the last one is monologue, up to 3 tasks. This could be in academic setting, a lecture, a presentation, a talk, or speech. So this is what we have here for the task type. We don't only have multiple option, we have not completion, we have form completion, we have table completion, we have sentence completion, flowchart, map labeling, diagram labeling, matching, multiple choice. Nah, melengkapi notes biasanya ini banyak blank space ya. Yang misalnya kayak address, alamat, nama orang, banyak diuji spelling juga di sini ya. And we have 1 mark for each correct answer, no reduction for any wrong answer. So try to answer all the questions. Jawablah semua pertanyaan karena tidak ada pengurangan sedikit pun ya. Nggak ada pengurangan nilai. Jadi rugi kalau misalnya kita nggak jawab semua pertanyaan. Continue to the listening sections breakdown. In the section 1, it's a face-to-face or telephone conversation, a topic of general interest, usually comprised of 1 or 2 tasks. This section tests your understanding of specific information, dates, everyday object, places, and then your spelling. All words must be spelled correctly, even the capital letter. Yeah. Nah, in the second session, it will be a talk, speech, announcement, recorded message, radio excerpts with 1 speaker talking, possibly introduced by another speaker. Nah, biasanya ada 1 speakernya, cuman diperkenalkan dulu oleh speaker yang lain. Masih topiknya topik yang umum saja, and usually comprised of 2 tasks. Ada 2 jenis soal biasanya, session 1 and session 2. And then what does this session test? Your understanding of factual information, your ability to select relevant information from what you hear, and kemampuan kita untuk mendengarkan informasi faktual, kemampuan untuk memilih informasi yang relevan dari apa yang kita dengar, mana yang benar ya. Dan ini banyak sekali pengecohnya ya. So many, it's so tricky. Dan kata kuncinya adalah the one that I often explain to my students is makin mirip dengan audio maka itu semakin salah. Karena itu IELTS itu sangat menguji kosakata. Jadi kalau teman-teman nanti di listening dengar bahwa oh ini mirip nih bunyinya gini nih tadi. Nah, itu makin jauh dari jawaban yang aslinya. Jawaban yang aslinya itu mungkin 1 kata aja yang mirip dengan apa yang terdengar di audio. Jadi makin mirip apa yang kita dengar dengan yang di audio. Nah, itu
most likely wrong. And then coming to the third section. Nah, this section is a discussion between 2 to 4 speakers. More challenging karena sudah ada 2 sampai 4 pembicara di sini, 4 speakers, commonly between 2 students, university lecturer. The topic is lingering around concern about academic life, preparing project, presentation, improve the resource center, all of the academic settings. Ya. Up to 3 tasks. Ada 3 jenis soal maksimum di sini ya, tapi ada pause-nya. Mungkin 1 sampai 5 lalu ganti lagi jenis soalnya. And then this section test your ability to identify key facts and ideas and how they relate to each other. Identify. And then your ability to identify speakers' attitudes and opinions. Are we able to conclude it? What are the speakers' attitude when they mention the information? And then about IELTS listening section 4, it will talk about academic related lecture, speech by one speaker. Academic lectures are usually structured, introduction, main points, and example. And this is the most boring one ya. Ada yang menurut mereka gampang di monolog karena nggak perlu dengerin beberapa speaker, tapi cukup 1 saja. Ada yang ini tuh jadi pengecoh karena terlena sedikit ya, ada 1 speaker yang terus ngobrol, tiba-tiba udah di soal nomor 4, padahal tadi itu masih di soal nomor 2, for example. Nah, contoh task type-nya itu ada form and not completion, seperti ini ya. Commonly we are doing this maybe when you book a hotel, but this one is like an old school one ya. Sekarang gampang online aja kayaknya. This is the multiple choice, nggak melulu multiple choice-nya memilih antara A, B, C, and D. Ya, choose 3 letters, A until G. Which 3 things can students have with them in the museum? The audio will be played, and you decide, ya. Which one from A until G? We also have table completion, melengkapi informasi yang ada di tabel, tapi ini sangat spesifik. Jadi ini jenisnya gampang juga ya. Ini flowchart, map and diagram labeling yang sering dianggap menantang. Terus ada matching information, misalnya is in rural area, di mana audionya yang mengatakan bahwa salah satu hotel ini tuh ada di rural area. Nah, identify it and catch the clue. And then we also have summary and sentence completion. The museum closes at, I will explain how to answer it. Oke, kenapa balik lagi ke sini? Ya, general tipsnya ketika kita mengerjakan listening, ya nggak jauh-jauh dari TOEFL juga. Listening ini selalu kita harus pakai prediction mode pertama ya. I will always tell my students ketika misalnya soal IELTS tuh udah di tangan atau kita ngambil CBT gitu ya. Baca dulu, read the question set. Kira-kira ini tentang apa? Build the background knowledge. Ketika kita sudah dapat soalnya, oke, ini tentang apa ya? Ini form completion, oke, booking hotel. And then look at the gaps. Ada blank space ya, pasti teman-teman seperti ini. Ada blank space di sini. Oke, kalau seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Apa pertanyaannya? Di sini ada kata PM. Kira-kira apa kemungkinan jawabannya? Time ya, time. So mostly you will listen to time for this. The museum is not open on. Yang oke, nggak buka. Kemungkinan holiday or weekend. You just need to justify it from the audio. School groups are met by tour guides in the. Oke, ketemu tour guide. Kemungkinan di mana? Apakah di entrance atau di main door? The whole visit takes 90 minutes including minutes. Ini masih ada kata kunci minutes. Nah, berarti di sini juga number ya. And there are blah 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 behind the museum where students can have lunch. Oke, kata kuncinya di sini kita tangkap lunch, berhubungan dengan lunch. Apa saja tempat yang bisa dipakai untuk lunch? Oke, maybe restaurants, cafe. This is a very important step that you need to do when you already get the IELTS question set with you. Before you listen to the audio, read the question set, predict the answer. Nah. And then we come to IELTS reading.
Nah, cerita tentang reading, teman-teman. I am sorry to say that reading, academic reading is not fun, ya. It's not fun at all. Because I get a student that ask me, Miss Dina, IELTS reading ini ada nggak ya, Miss? Teksnya itu yang fun, ini nggak kayak komik, ini nggak lucu, nggak fun, Miss, belajarnya. Nggak fun readingnya, Miss. Oh yeah, this is not comics. This is not a novel. This is an academic reading where yeah, it's boring, yeah. We need to admit that it might be boring. But we need it. You learn it because you need it, not because you want to have fun, guys. IELTS reading ini baru surface-nya aja ya. Ketika kita nanti sudah kuliah, mostly for those who will pursue their master abroad, reading IELTS itu belum apa-apa, really. Itu mungkin cuma satu passage yang terdiri dari 2 halaman. My experience ketika di Bristol itu kita untuk misalnya untuk kuliah minggu depan, kita harus baca misalnya 3 artikel. Anggaplah ada 3 mata kuliah minggu depannya, kita bisa baca sampai 10 atau 15 atau 20 artikel per week. Dan satu artikel bisa terdiri dari 15 halaman sampai 30 halaman. Ya, tergantung dosen ya. So, in abroad, you need to come to the class with the background knowledge. Nah, so reading, it's not for having fun for this, yeah, not like comics or novel. This is academic reading. You read it because you need it, not because you want to have fun. And talking about the format of IELTS reading, yeah, there are 3 sessions as well, and you have to answer this in 1 hour. 1 hour only. The first session consisting of 13 questions, 2 or 3 tasks. The second one, 13 or 14, 2 or 3 task types as well. And then the last one also 13 or 14 questions consisting of 2 or 3 tasks. The duration will be 60 minutes, and my suggestion for those who will take the IELTS test, pastikan you are strict with yourself. 20 menit, 20 minutes per each. Selesai nggak selesai, kalau sudah 20 menit tinggalkan, masuk dulu ke section 2. Selesai nggak selesai dalam waktu 20 menit, tinggalkan, masuk dulu ke section 3. Siapa tahu session ketiga itu lebih gampang, for example. Ya meskipun sebenarnya itu tingkat kesulitannya lebih tinggi dari 1 dan 2 ya. Tapi tiap orang kan beda-beda tergantung vocab dan background knowledge yang dipunya. Nah, be strict with yourself that you have to limit yourself 20 minutes per each. The text may be sourced from books, journals, magazine, newspaper, suitable for undergraduate and postgraduate level reading, but are general interest, not specialist interest. Nah, meskipun nanti membahas tentang let's say animals atau a disease, a virus, but it's still understandable karena itu masih dalam general interest, nggak yang benar-benar spesifik ke arah situ. So you are supposed to understand. Nah, jenis soalnya mirip dengan IELTS listening, masih multiple choice, matching, short answer, and we also have true, false, not given. Membedakan yang benar, salah, dan sama sekali nggak ada informasinya. Dan hati-hati antara true, false, not given dengan yes, no, not given, karena you have to pay attention to the instruction ya. Different with TOEFL, kita nggak perlu memperhatikan instruction karena semuanya multiple option. Jadi teman-teman milih A, B, C, D. Tapi kalau di IELTS itu ada no more than two words, no more than 3 words and or a number. Nah, itu harus dibaca dengan hati-hati sekali, instructionnya per sesi. Kalau misalnya disuruh true false, berarti memang harus true false. Jangan disingkat jadi T, jadi F, atau diganti dengan yes or no. Meskipun benar misalnya jawabannya itu true ya, tapi teman-teman jawab yes. Nah, itu akan salah. So we have diagram labeling, summary completion, sentence completion, note table, flowchart completion, and we also have this locating informations. This one actually this in reading again we will be mostly scanning and skimming. Oke, task type sudah.
Nah, in the first session di IELTS Passage 1 ini yang paling gampang. Itu teksnya masih singkat, itu maksimum ada 900 kata. Dan biasanya ini factual or descriptive. Ini yang paling gampang di antara Passage 2 and Passage 3. Terus ada Passage 2 masih itu maksimum ada 900 kata juga. Agak sedikit lebih sulit daripada Passage 1, tapi lebih gampang dari Passage 3. Biasanya ada 13-14 pertanyaan. Terus Passage 3, the most challenging one, we have maximum approximately at 950 words. Lebih panjang dari Passage 1 dan 2, karena itu teman-teman harus strict dengan time. And made up of 2 or 3 different tasks, 13 or 14 questions in total. Kebanyakan paling soalnya itu 14, and the hardest among the 3 ya. Common mistake, reading the passage blindly, langsung baca teks tanpa ada strategi. Sementara kita punya skimming and scanning ya, tergantung task type-nya seperti apa. Apakah memungkinkan untuk langsung scanning atau memungkinkan untuk skimming dulu, itu harus dengan berlatih ya teman-teman. And then to focus on one hard question or section. Ini sangat menjengkelkan sebenarnya kalau di IELTS. Ketika kita dapat soal yang sangat sulit, lalu kita fokus ke situ, nggak jarang terjadi ya, memang cukup sering terjadi, karena kita pengen itu cepat selesai biar kita bisa pindah ke soal selanjutnya. But maybe you will not be aware the time is ticking, ternyata sudah berlalu beberapa menit, padahal harusnya kita dalam beberapa menit itu sudah terjawab 3 soal, for example. Nah, jadi kalau misalnya sudah terlalu sulit, maksudnya udah jalan 2 menit, 3 menit, atau maksimum 5 menit. Nah, masih belum terjawab. Tinggalkan teman-teman, tapi tinggalkan dengan note sampai mana tadi pencariannya. Di CBT kan gampang ya, computer based test itu kita bisa ngasih notes. Nah, jadi nanti kalau kita punya waktu berlebih, kita bisa balik lagi ke sini. Kita bisa balik lagi, nggak harus mencari-cari lagi dari awal, kan kita punya notes tadi udah sampai mana gitu. And then not confirming answers. Believe me, you need to arrange your time to check your answers, karena because you are doing it quickly and then maybe you miss one letter, you miss one number, ketinggalan satu jawab satu lettersnya, misalnya double S, atau harusnya possessive pronouns ada koma di atas nggak kita kasih koma, terus jawaban yang nomor 3 ternyata kita nulisnya di nomor 2. That often happens. So that's why we need time to confirm our answers again ya. Oke. And always read the questions first. Ini sangat penting sehingga teman-teman tahu either you need to scan or skim ya. Karena dengan melihat pertanyaan lalu melihat jenis soal, kita ini langsung scanning nggak apa-apa. Ini skimming dulu kayaknya. And be prepared and anticipate where the answers would be in the passage. Yeah. By doing so will help you save time. Prediction. Okay. Only answers found in or inferred from the information in the text are correct. Don't use your background knowledge. Although you know the topic in detail, never use your background knowledge. Always refer to the text, karena bisa jadi konteksnya berbeda. Kalau teman-teman sudah sharing praktis ya, maka you will have plenty of time. And then, okay, I think we can skip this. Coming to speaking. For speaking, actually, it's recorded and semi-formal speaking test. Ini nanti direkam, jadi teman-teman tidak akan langsung dinilai ketika sedang sesi speakingnya ya, tapi itu direkam dan nanti dinilai oleh examinernya. Berlangsung sekitar 11-14 menit dengan examiner yang biasanya native speaker atau bisa jadi orang Indonesia yang sangat British ya. Because when I took my IELTS test itu orang Indonesia yang most likely tinggal di Inggris lama, because her accent is really British. And I'm also suggesting you guys untuk kalau mau ambil tes IELTS itu sering-sering dengerin British English ya. Kalau misalnya TOEFL sering-sering dengerin American English. Nah, di awal kalau nanti teman-teman sudah mau ke speaking session itu ada ID check and greeting.
Misalnya KTP atau paspor, baik itu online ataupun offline ada ID check ya, karena IELTS tuh ketat sekali. And then in part 1, it will be like Q&A for 5 and 4 minutes. And part 2, a talk for 1 to 2 minutes with 1 minute preparation time. So you will be talking for 2 minutes. And then part 3, it's a discussion between you and the speaker and the examiner. The marking criteria, it's still fluency and cohesion, kelancaran, nyambung atau enggak, relevan atau tidak yang dijawab. And then your vocab, apakah sangat repetitif atau sangat terbatas, bahasa yang dipakai advance, kalimatnya compound kompleks atau semuanya simple. And then your grammar, absolutely tenses, ya. Apakah ketika menceritakan masa lalu memakai simple past tense or past perfect tenses, and then when you're talking about the present, you use simple present or maybe present perfect tenses. And then your pronunciation, of course, that's assessed. Yeah, this is so these 4 criteria will be the benchmark for assessing your IELTS speaking test. And then we have lots of topics for IELTS speaking. This is example of questions. Describe a time when you started using a technological device. Ini section 2 ya. Diambil dari section 2. Jadi teman-teman nanti akan diberikan waktu 1 menit ya, dikasih misal kalau misalnya in person itu ada pensil atau pena dan paper. You will be asked to prepare it in 1 minute. Jawab dalam waktu 1 menit itu, jangan jawab ini dengan kalimat. Jawab aja itu dengan one word that will remind you, that will guide you when you are speaking in the 2 minutes given for you. What device you started using? Misalnya you just answered computer. When you get that device, mention the year. How did you get it? Just words, yeah, or chunks probably. So this will guide you when you answer, when you are speaking, when you are being assessed. It's only for 3 minutes, everyone. And then in 2 minutes, the maximum, maybe you can produce like 200 words. And in task 3, it is a 4 or 5 minutes interview, deemed related to part 2, not always about you. Types of questions, maybe give an explanation, make a suggestion, compare, make a prediction, agree, disagree. Di sini nanti semuanya juga dinilai ya. Bagaimana how you use your tenses, how you use the correct grammar. This is the example of topic: education, work. What makes a good student? Don't always say I think. Mostly you will answer there are various qualities that a good student should have first. So don't repeat the question. What role should a teacher have in the classroom? Don't answer it the role that teacher should have in the classroom. That will be showing that you lack of vocab. So try to paraphrase it like in writing. We also have IELTS writing. Yeah, there are a lot of criteria: task achievement for task 1, task response for task 2, coherence and cohesion, linking coherence and cohesion. This will be about how you arrange your sentences, and about referring and lexical resource, the vocab, collocation, spelling, numbers of errors, grammatical range and accuracy. Ya, sentence structure di sini sangat berguna. Kita mempelajari kalimat lagi. Simple, compound, complex. IELTS examiner don't really like simple questions a lot, so you have to learn about compound and complex sentence. And punctuations, good tenses, which one that you should use in task 1 and task 2. And talking about the IELTS writing part 1, we have two types, yeah. First, it's data-driven diagram like line graph, bar chart, pie chart, table. Non-data driven, proses, cycle, maps. Proses itu misalnya proses terjadi, proses membuat kopi, proses membuat batu bata, proses delivery. Cycle itu lebih kayak natural, rain cycle, all of the natural things, yeah. And then maps,
commonly comparing the past and the present or the present with the future development ya. Sementara ini we have ini datanya ini benar-benar harus sesuai dengan data you need to choose. Kalau let me continue data driven ya, here we go. Ketika teman-teman berhadapan dengan data driven diagram, like bar chart, yang namanya bar chart, we have line graph, terus ada table, and also pie chart. When you guys are challenged with this type of task, di task 1, kalau dapat data driven ini, satu kata kuncinya adalah kita nggak boleh menjelaskan semuanya. You have to choose the trend. That's why we call as general trend ya in IELTS task 1. You choose the trend, you need to select the information karena di situ yang dinilai sebagai task achievement tadi. Mampu nggak? Karena kan ada komen ya ada perintah di pas kita mengerjakan IELTS task 1. Please select the information, report, compare when it is possible. And never use your personal opinion. Nggak boleh masukin opini kita sedikit pun. Just as it is, based on the data. You don't need to include your own perspective. Misalnya kita melihat di sini most common disadvantage weather, high cost of living. Nah, ini kemungkinan terjadi karena orang karena kebanyakan entertainment, jadi hal ini terjadi. Nah, nggak perlu dijelaskan. You just need to explain what you see. Yeah. And mostly this is only 150 words minimum. Jadi kalau kurang dari 150 itu akan dipenalize, berkurang skornya. Tapi kalau lebih nggak apa-apa, but I will suggest 180 maksimum ya. Nah, ini non-data driven process maps. Ini proses maybe this is like water. Distribusi air dari memasukkan air. Let me see. Ini dari sungai ke I think this is about dam, hydroelectric dam using this one ya. I think we should have a good background knowledge for process. Pray you don't get this type of the test. And then we have maps comparing. Nah, kalau ini kita nggak perlu memilih data. You have to explain everything. This is testing how you can cover all of the information but still in 180 maximum. Ya. Sedangkan untuk mapping itu past and present tetap di sini tetap kita pilih ya mana yang paling mencolok perubahannya. And kita diberi clue about the tenses. Pasti kita menggunakan simple past tense, maybe present perfect kalau masih sama, and simple present. And also we have cycle, photosynthesis, rain, pregnancy. How to use your 40 minutes ini untuk masuk ke writing task 2 ya. First 10 minutes gunakan untuk brainstorming and drafting. Perhatikan esainya jenis apa, lalu drafting idenya. And then you come to 5 minutes, 2 sentences are enough. Write your introduction, 20 minutes itu 10 menitnya untuk menulis body paragraph ya. Spend 10 minutes on each of your main body paragraph. 5 menit terakhir itu kita menulis conclusion. Nah, apa aja jenisnya esai task 2? Ini esai yang dimana kita boleh masukin personal opinion. Malahan memang opini kita pribadi ya. Jenis esai di task 2 itu cukup banyak, teman-teman. We have agree, disagree, discuss about views, problem, solution, advantages and disadvantages esai, double question. Nah, kriteria yang membedakannya dengan task 1 itu adalah task achievement, task 1. Sedangkan di esai task 2 itu namanya task response. Kemampuan kita untuk membedakan ini esai jenis apa ya. Karena per masing-masing esai itu beda cara mengembangkannya. Ada esai yang butuh standing point tuh kita berpihak. Misalnya agree disagree, ini sudah pasti kita harus menunjukkan keberpihakan, namanya thesis statement. I strongly agree with this statement. I strongly agree with this concept. Tapi ada juga esai yang nggak butuh standing point tersebut, thesis statement, langsung aja ke outline gitu ya. Nah, hal itu yang harus test taker itu harus bisa membedakan esainya.
Nah, karena cara mengembangkannya dan nilai task responsnya akan tergantung apakah esainya develop dengan benar atau tidak. Jadi introduction terdiri dari satu paragraf, lalu body paragraph ada 2 paragraf, and then you have conclusion 1 paragraph. Nah, di introduction, paraphrase the question, and then you have thesis statement. Ini optional ya, kebalik ini. Sorry, essay outline. Outline itu wajib. In outline, you explain what the reader can expect in the body paragraph. Nah, In body paragraph, use argument, reasons, evidence, summary, optional. Biasanya di body paragraph itu ada 3 sampai 6 kalimat. Langsung sampaikan main idea. And then when you already convey your main idea, and then give reasons why. Explain it, why it is that way. And then you give example, you give evidence. Jadi meyakinkan ya. So these two should be the guide for you when you are in writing session for the second part. And then in conclusion, nah jadi kalau misalnya di conclusion itu kita sebenarnya nggak butuh ide baru teman-teman. So you just need to re-paraphrase the thesis statement, restatement of the body paragraph. Jadi paraphrasing aja kerjaannya untuk di conclusion, bukan dengan ide baru. Sebagian ada yang menulis conclusion di second paragraph, di second body paragraph atau paragraf 3, tapi I will suggest just write a new paragraph so it is not confusing. Well, everyone, that's all my presentation for today covering IELTS. I hope that dari 4 sesi yang dijelaskan tadi, semoga itu membantu enlighten yourself about IELTS test. What does the test look like? What does the test consist of? Dan kalau misalnya mau lanjut untuk pembahasan lebih detail, you can contact me. Everyone, thank you so much. Hello, Miss Dus, you still there? Yes, all right. Thank you so much, Unidina. It's very insightful material. So many tips that we can apply when we are about to take IELTS, and when we are preparing IELTS too. All right, so we come to the Q&A session. Maybe you can move 2 of us as the spotlight, Mister. Okay, are there any questions? Teman-teman, silakan jika ada yang masih ragu atau mungkin pernah punya pengalaman sendiri terhadap tes TOEFL ataupun tes IELTS, tapi kemudian apa nih solusinya atau sebaiknya harus seperti apa? Silakan teman-teman. Uni yang menang tadi namanya siapa ya? Oh, Uni Atifah ya? Atifah yang menang kuis. Nah, Uni apakah sudah pernah tes sebelum Arafah ya? Oh, Arafah. Halo Uni Arafah. Uni Arafah sudah pernah tes sebelumnya? Sudah pernah tes IELTS? Ya, soalnya sangat ini kalau winner berarti sangat tahu tentang IELTS. Baru ikut tes simulasi. Oke. Oke, baru ikut tes simulasi. Alright. Semoga mudah-mudahan the real IELTS-nya bisa ini ya, bisa dapat skor yang diinginkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti rasanya sudah cukup jelas, Unidina? Well, I think that's so clear from my end. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya dalam mempersiapkan TOEFL maupun IELTS. Seperti yang Unidina bilang tadi, seandainya teman-teman ada mungkin butuh tips atau apa selanjutnya untuk berdiskusi, teman-teman boleh mengontak kami. Kami juga bagian dari Mata Garuda Sumatera Barat, jadi bisa di-reach juga dari Instagram ya. Uni, ada pertanyaan? Oh ini, materinya bisa di-share. Gimana Uni Dina? Yeah, Arafah is the winner tadi ya. I will share my WhatsApp. I Oh will iya. share the link di WhatsApp. Iya, ini beliau ya, haknya beliau.
I already dropped my WhatsApp number. Oke, ya boleh langsung ke Unidina, Uni Arafah untuk dapat materi. Itu daging banget tadi ya. Kayak kita nggak tahu ternyata, wah nggak boleh masukin opini kita ketika eh, membahas chat, misalnya membahas chat, membahas diagram misalnya gitu ya. Ada diagram, kemudian ada ini, kemudian ternyata tidak boleh masukkan opini pribadi. Nah, itu salah satu yang sangat membantu juga gitu ya. Oh, we have the question here. Mhm. Oke. Oh, untuk tes TOEFL, oke. Adakah saran lembaga untuk tes TOEFL-nya mungkin offline dan online? Oke. Untuk online, ini Dina ada? Ada saran? Oh yeah, actually we have just collaborated with IIEF. Kita bisa adain TOEFL online dan juga mostly kalau kita online. Tapi kalau misalnya offline itu bisa ke Balai Bahasa UNP atau juga ATI di Satuan. Pasaraya ya. We for Satuan. us from my end, from my English course itu kita servingnya online. Ya, betul. Jadi menyambung untuk online bisa ke Miss Dina merupakan punya kursus gitu ya, beliau pendiri kursus namanya XP Academy. Boleh ke beliau untuk online-nya teman-teman. Kalau memang mencarinya yang offline, kalau untuk di Padang kita tahunya di ITI. Kalau teman-teman familiar, ITI of Padang itu ada di Ratulangi belakang belakang foto Ratulangi foto-foto gitu kalau teman-teman tahu belakang Ratulangi foto. Nah, itu di sana. Atau juga bisa ke UNP di Balai Bahasanya ya, sudah ada TOEFL ini, TOEFL tes ITP, ITP resmi. Oke, selanjutnya tips untuk menghafal vocab. Waduh, gimana Miss Dina? Bu Dina? Hmm. Interesting, yeah, because when Mm-mm. it comes to memorize, I don't think it works well when you memorize. But let's learn it by reading what you like, perhaps. Kalau misalnya kita pelajari misalnya dari IELTS, nah jangan dihafal ya. Ketika kita ketemu dengan salah satu kosakata yang menurut kita baru, you copy it and search for the context. Ini konteksnya apa ya? Artinya apa? Lalu konteksnya apa? Penggunaannya bagaimana? Karena bisa jadi beda-beda artinya tergantung konteksnya. Nah, lalu nanti coba pakai. Use it either for in your Instagram story, Instagram post. That's one thing that really easy to help, I guess, because I often do it when I learned English, when I try to familiarize myself with new vocab atau bahkan menulis dengan kosakata tersebut. Daripada kita menghafal, misalnya literally menghafal misalnya Herald melebih-lebihkan, bragging, exaggerating, terus arti bahasa Indonesianya apa? But use it in a sentence, use it in your daily conversation, ya. That's the good way to learn vocab rather than memorize. Ya, setuju. Jadi memang kalau menghafal dalam kata saja, ya dia bisa 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 jadi akan hilang gitu ya. Tapi ketika dikaitkan dengan konteks apa, nah itu bisa jadi lebih nempel, teman-teman. Karena lagi-lagi bahasa ini mereka tools, mereka adalah alat gitu ya. Kenapa kita bisa lancar bahasa Indonesia? Karena kita ngomong Indonesia tiap hari. Kok lah bisa ngecek bahasa Minang ya karena ngecek Minang tiap hari nah gitu kan. Nah, jadi kata itu asosiasinya dengan kebiasaan. Jadi setuju dengan yang Dina katakan. Jadi eh, bahasa itu erat kaitannya dengan pembiasaan, maka biasakan diri teman-teman dengan kosakata bahasa Inggris gitu. Salah satu pembiasaannya adalah live with English, everyone. Nah, bahkan jadinya otak saya ini, otak saya jadi sometimes agak switch ke bahasa Indonesia, kadang switch ke English, kadang beberapa kata kita nggak ketemu Indonesianya apa gitu ya. Gimana cara mendevelop paragraf? Nah, develop tuh apa bahasa Indonesia mengembangkan misalnya gitu jadi lebih cepat connect ke bahasa Inggrisnya daripada Indonesia nah terkadang seperti itu intinya connect connect dan konteks teman-teman lalu apalagi nih Uni gimana caranya berapa lama waktu belajar untuk pemula agar dapat TOEFL 500 dan IELTS 6,5 tergantung kayaknya ya tergantung sudah punya basic atau enggak
Kalau dari starter banget kayaknya butuh waktu lebih lama dan seberapa tekun kayaknya ya. Gimana Unidina? Yeah, that's the point, Dudes. Hmm. Jadi nanti teman-teman jangan tertipu dengan platform-platform yang mengatakan 2 bulan langsung skornya 500 atau langsung 7. Itu bohong. I will say that's such a lie. Ya, itu tergantung sekali dengan basic yang sudah kita punya. Ya, kalau misalnya 3 bulan, uh, for example ya, I was an English education student, ya belajar IELTS 3 bulan, lalu sekali tes langsung dapat 7 karena ada backgroundnya, karena sudah belajar bertahun-tahun, baru first trial, first hit dapat 7. Ya karena itu sudah dipelajari lama, tapi untuk kalau misalnya untuk pemula, lalu 3 bulan kita belajar, lalu dijanjikan untuk dapat 7, don't believe it. Because you will need to train yourself from the vocab, dari pembiasaan terhadap IELTS juga ya, untuk terus latihan dan terus latihan. Dan kalau mau apply beasiswa nanti jangan sampai kita kan tahu LPDP alurnya gimana ya. Kita bahasnya dari LPDP karena di sini kan mostly our di LPDP nih kita narasumber. Teman-teman, siapkan dari jauh-jauh hari. Jangan pengumumannya kita tahu nanti bulan Januari. Nah, bulan Januari baru kita siapkan. Enggak, I have so many students, mereka bersiapnya dari 2 tahun sebelumnya. Bahkan ada yang baru semester 7, teman-teman di kuliah, itu udah persiapan IELTS. Karena tahu IELTS-nya terbatas, mulai dari basic dulu, lalu dia naik ke yang bagian intermediate. Ada juga kategori seperti itu di IELTS dalam beberapa sesi ya, yang kita buat seperti itu, kalau memang sangat basic. Dan tergantung ketekunan juga. Kalau misalnya cuma belajar di tempat les, ya itu susah juga ya. I also have a student yang beliau itu di Padang, bagian dari karyawan PU kalau tidak salah. Nah, itu awal pretest beliau itu 3,5, teman-teman, 3,5. Tapi meskipun beliau itu sibuk sekali ya, tapi nggak pernah absen dari kelas dan selalu belajar meskipun di rumah ataupun di kantor. Selalu ngirim latihan-latihannya setiap hari, setiap hari. Dan itu dalam waktu 6 bulan kalau nggak salah. Beliau dapat 5 dari 3,5 masuk ke 5 dalam waktu 6 bulan waktu itu. So it depends on you gitu, mau sehebat apapun mentornya, tapi kalau misalnya kita tidak rajin latihan, kita hanya latihan di tempat les, nah itu juga nggak helpful for yourself ya. Make sure that you practice a lot, karena IELTS ini kuncinya tuh practice, pembiasaan dengan pattern, apalagi writing dengan speaking. Itu kita benar-benar harus connected ke IELTS ini terus-menerus setiap hari, teman-teman. It's not impossible as long as you work hard for this ya. Please keep yourself in the IELTS realm. Begitu pula dengan TOEFL, I guess. Iya, ya semua butuh ketekunan dan juga seberapa jauh teman-teman bisa naik atau bisa menguasai ininya ya, medannya. Kemudian lanjut nih kayaknya terakhir ini Dina. Apakah membaca buku atau artikel lebih cepat untuk memahami bahasa Inggris dibandingkan mendengarkan podcast? Membaca buku atau artikel lebih cepat untuk memahami bahasa Inggris. Jadi ini masuk ke ini ya, input skill nih. Lebih bagus reading atau listening? Menurutku itu bukan sesuatu yang bisa di-compare. Maksudnya dua-duanya punya andil, teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa writing kalau nggak pernah reading. Untuk tahu exaggerating itu EXAG dan segala macam, itu perlu reading dulu gitu kan ya. Kemudian untuk bisa writing, maka teman-teman harus sering reading. Kemudian untuk bisa speaking harus rajin listening. Jadi ya bukan sesuatu yang untuk bisa dikomparekan menurutku. Dua-duanya punya andil yang sama sebagai input skill. Gimana Unidina? Ya, I agree, dudes. Beda ya untuk kalau misalnya membaca buku, apakah membaca buku atau artikel lebih cepat untuk memahami bahasa Inggris dibandingkan mendengarkan podcast. Tergantung kebutuhannya gitu ya. Depends on what you need. Kalau memang butuh di listening and speaking, listen to podcast. Tapi kalau memang kita mau latihan reading and writing, ya kita harus sering baca academic writing ya. Academic articles probably. Iya, gitu. Jadi ya tergantung kebutuhan juga berarti gitu ya. Kalau memang kurangnya rasanya di writing, maka ya tajamkan readingnya. Oke,
Oh, ini ada Kak Dina stay-nya sekarang di mana, Kak? Oh, sudah dijawab. Kak Dina yang mana nih? Dua-duanya Dina. Enggak. Oh, ini Dina mungkin ya. Ya. Di Oh, Padang, di Kak. Ini Kak Padang. Siti yang dari Padang Pariaman tadi ya. Oh iya, Kak Siti dari Padang Pariaman. Uni Siti ada di mana? Aku stay-nya di Padang, Kak Siti, di Parupatabi yang dekat UNP. Oh, bisa lah dekat-dekat ke Padang Pariaman tuh. Kalau mau belajar online TOEFL bagusnya di mana, Kak? Oh, tergantung mau di mana. Bisa ke XP, tempat Miss Dina, atau aku juga buka kelas, teman-teman. Boleh, silakan ikut online TOEFL kelasnya. Tapi memang online karena sekarang posisinya aku sedang di Bandung, jadi kalau teman-teman ada di Sumatera Barat mungkin agak susah untuk offline. Offline mungkin bisa ke Unidina ya. Oke. Begitu, teman-teman. Emang Kak Siti punya target berapa, Kak Siti? Oh, tidak dibalas lagi. Oh, 500. Oh, untuk ini, untuk sidang nih kayaknya kalau 500. Enggak, untuk LPDP ya 500 ya. Oh, oke, sudah pas jam 6. Alhamdulillah. Oh iya, 500. Iya. LPDP kapan lagi Uni? Nextnya? Oh, ini ya sepertinya ya. Bulan So far ini belum ada pengumuman tahap untuk 2 ya. tahap Mm-mm. 2 ya. Kemarin baru Oke. pengumuman tahap 1, kemungkinan tahap 2 biasanya Agustus. Mungkin Juli Biasanya atau harusnya Agustus. Juli sih ya, harusnya Mm-mm. Dan Juli. Tapi nggak tahu efek efisiensi apakah ini cuma akan 1 kali tahun ini atau gimana. Karena biasanya LPDP itu langsung pengumuman batch 1, batch 2 itu di awal tahun udah langsung diketahui. Kalau sekarang tuh mm, cuman batch 1 aja yang di-share. So we do not know, we are clueless about that. iya, jadi kayak kita menunggu saja karena baru selesai tahap 1 dan tahap 1 kemarin lumayan lama ya dari Februari baru keluar pengumuman di Mei kemarin, Mei atau Juni kemarin ya. Maksudnya baru Juni deh, awal-awal Juni. Baru banyak yang Juni tanggal 19 ya. Juni dan ya passing grade-nya makin lama makin tinggi, teman-teman. Saya sendiri kaget banget gitu ya ternyata passing grade reguler itu udah 1.200 ya, kalau nggak salah ya. Makin makin tinggi sih. Jadi maksudnya TOEFL dan IELTS hanyalah syarat administrasi, teman-teman. Selepas dari itu, silakan persiapkan diri, apalagi khususnya LPDP ya, substansinya dikuatkan. Oke, aku ketik WA aku juga seandainya ini ya, ada yang butuh untuk tanya-tanya tentang TOEFL. Dan kalau IELTS bisa ke Unidina. IELTS aku belum bisa, teman-teman, karena sudah ada masternya ya. Oke, eh, masih ada lagi? Berarti ini buka kursus offline di Padang. Iya, oke. XP Academy, silahkan dicek teman-teman Instagramnya XP Academy. Oke, terima kasih banyak. Oke, iya, karena ini direkam gitu ya, ada recordednya, teman-teman boleh nonton lagi di YouTube. eh, Jika ingin mereview, mungkin ada tadi yang terlalu cepat kita bicaranya. Jadi mungkin ya, karena durasi juga teman-teman sudah diburu-buru, karena kita hanya diberikan waktu sekitar ya 45 menit sebenarnya, tapi agak overtime. Oke, ya masih ada lagi Dina? No, fine, Enough? fine. Very Oke, good. kita in dulu yuk. Oke, one, two, take share 1, 2, 3. Oke, wait. Oke. Okay then. Alright. Thank you so much for coming, everyone. See you when I see you again. Yeah, thank you, dudes, our Thank you. admin. Thank you, our admin, our host. Ya, assalamualaikum. Have a Waalaikumsalam nice warahmatullahi day. wabarakatuh.